Bu Ida, apa kabar? Sip. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Siang hari minum kopi. Saya cakep. Tambahkan kue surabi. Semangat belajar bersama hari ini. Bertemu Nah, dalam Zoom sore hari ini. Oke, izinkan saya Leni Fitriasari membuka kegiatan Zoom meeting dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Yang terhormat, ini Ibu Dr. Ida Rohayani SPD MPD sebagai narasumber hari ini, dan juga teman-teman semua yang udah hadir di sini ya. Eh, kita mulai dengan Mars Hiper Indonesia. Silakan. Suaranya nggak kedengeran ya? Iya, suaranya belum ada. Mas Ari, suaranya Enggak, mau diulangi lagi Mars Hipernya. Menjadi penggerak dan penggiat pendidikan, maju bersama bergandeng tangan. Ayo kita maju, jangan sampai ketinggalan, untuk hadapi semua tantangan zaman. Libur Indonesia wadah bagi kami, untuk saling berbagi inspirasi. Selalu semangat meningkatkan kompetensi untuk pendidikan anak negeri. Selalu bersama untuk mewujudkan cita-cita anak bangsa cerdas lulus sejahtera. Tingkatkan persatuan di dalam kebinekaan, maju terus di Indonesia. Mendidik penggerak dan penggiat pendidikan, maju bersama bergandeng tangan. Ayo kita maju, jangan sampai ketinggalan, untuk hadapi semua tantangan zaman. Libur Indonesia wadah bagi kami, untuk saling berbagi inspirasi. Selalu semangat meningkatkan kompetensi untuk pendidikan anak negeri.
Oke, terima kasih. Lagu Marsipan Indonesia telah diputarkan meskipun suaranya timbul tenggelam ya, mungkin karena sinyalnya. Untuk selanjutnya yaitu dipersilakan untuk sambutan Ketua Umum HIPAR Indonesia kepada Pak Fatur. Dipersilakan. Halo, Ya Pak, mangga untuk sambutan. ya, terdengar suara saya, Bu ya? Iya Pak, terdengar. Baik. Jelas. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Bu, menggema ya? Iya, Double iya, suaranya sama itu. Kayaknya masih di Singapura nih Pak. Menggema. Halo. Bentar, Masih bentar, gitu, bentar. masih double. masih di Singapura ini, jadi ada Halo, suara itu. Mangga gimana? apa Halo? enggak? Yes. Ya, Iya, sudah jelas. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Hiper di seluruh Nusantara. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali nih bertemu dengan satu tema yang menarik. Eh, Request dari sahabat Hiper di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa banyak, bukan sedikit ya, banyak mencerahkan teman-teman terkait beberapa kebijakan nasional, khususnya terkait dengan pembelajaran mendalam. Bahkan kita berharap bukan pembelajaran mendalam, tetapi pembelajaran lebih dalam gitu ya. Nah, terkait dengan beberapa hal, yang pertama eh, catatan saya terkait dengan kebijakan coding AI dulu ya. Jadi eh, coding dan kecerdasan artifisial ini salah satu kebijakan selain dari yang eh, apa nih namanya pembelajaran mendalam, ini juga menjadi banyak atensi dari teman-teman. Tapi mungkin nanti akan ada sesi khusus ya terkait coding dan kecerdasan artifisial. Namun sedikit yang bisa kami sampaikan terkait hal tersebut, bahwa kita selaku pelaksana kebijakan ya. Jadi sebagai guru kita ini pelaksana kebijakan. Apapun itu kebijakan nasional ya kita laksanakan, tetapi tentu dengan semangat uh, kritis, positif untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sama seperti halnya tatkala TIK hilang, kita coba gimana nih ada pengganti TIK-nya, lahir informatika, walaupun hanya mata pelajaran pilihan gitu ya. Kemudian lahir lagi dia menjadi mata pelajaran wajib dan ditambah sekarang di luar ekspektasi, artinya nambah ini beban teman-teman yang berlatar belakang TI, ada namanya KKA, coding dan kecerdasan artificial, yang sebenarnya ini masih satu rumpun, satu rumah dengan informatika sebenarnya. Nah, mudah-mudahan ini nanti ada pembahasan khusus. Kemudian terkait sebelum nanti Bu Ida dan teman-teman membahas pembelajaran mendalam, saya ingin flashback sedikit sebenarnya. Ah, Sekali lagi kita pelaksana kebijakan sama seperti saat kurikulum 2013 di digaungkan pada saat awal-awal 2011 malahan rancangannya, ya kita laksanakan. Ada satu semangat di kurikulum 2013, eh, biar tidak terlalu jauh nih mundurnya ke belakang lagi, bahwa pada saat itu ada 3 model atau pendekatan pembelajaran yang menjadi rekomendasi ini di kurikulum 2013. Ya, ini discovery, kemudian ada problem solving, pembelajaran berbasis masalah lah, mudahnya seperti itu. Eh, Kemudian juga pembelajaran berbasis project base. Jadi ada 3 hal tuh, pendekatan,
atau model atau apapun itulah, eh, ingin dikatakan sebagai model boleh, pendekatan boleh, eh, eh, semangat dari kurikulum 2013. Tetapi setelah sekian tahun, ternyata ini nggak bisa terwujud. Maka di kurikulum Merdeka lahirlah kebijakan lain nih. Tapi semangatnya sebenarnya sama. Apa yang melatar belakangi kenapa sampai kebijakan ini eh, tidak kita bilang gagal, tetapi sulit diterapkan karena terkait dengan alokasi waktu yang terbatas agar pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran discovery, pembelajaran berbasis project itu bisa terlaksana adalah terkait kurangnya waktu guru, gitu ya, kurangnya jam untuk bisa terwujudnya pembelajaran berbasis proyek atau project based learning itu terkait itu. Problem juga terkait itu. Kemudian discovery juga terkait terbatasnya waktu Bapak Ibu guru dengan tuntutan materi yang banyak gitu ya. Akhirnya si Merdeka nih keluar nih ya, si Merdeka keluar, lalu kita diberikan keleluasaan uh, apa eh, KD-KD esensial atau CP esensial sehingga ada waktu cukup nih harapannya agar pembelajaran bermakna pada saat itu bisa terwujud. Ternyata waktu itu yang ada ternyata nggak cukup juga, nggak cukup juga. Kenapa? Karena alokasi waktu yang ada yang kita ada kemarin larinya ke P5 semua nih dan akhirnya P5 ini di lapangan lebih banyak menjadi perluasan daripada mapel kewirausahaan sebenarnya. Sehingga harapan terwujudnya pembelajaran mendalam sebenarnya pada saat itu karena yang tadi di kurikulum 2013 tiga hal tadi itu kalau dilaksanakan ya sebenarnya esensi dari pembelajaran mendalam itu ada di situ. Tapi gagal karena masalah waktu. Katanya seperti itu berdasarkan hasil analisis. Merdeka juga sama nih. Kemudian eh, sekarang nih muncul lagi karena dianggap kemarin Merdeka ini belum belum mendalam katanya gitu ya. Nah sekarang dengan kebijakan pembelajaran mendalam, ada diksi joyful, ada diksi meaningful, ada diksi mindful. eh, Kami berharap kita tidak terjebak dengan istilah-istilah yang ada. Diketahui, oke, tetapi jangan terjebak dengan istilah-istilah yang ada ini. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Ida nih lebih lebih bisa mendalam terkait itu. Kenapa? Karena memang eh, eh, jangan sampai joyfulnya kebablasan menjadi funny gitu ya, atau ba- ya terlalu banyak joyfulnya karena i- menjaga ritme pembelajaran eh, yang joyful, mindful dan meaningful itu mungkin 15 menit pertama bisa, tetapi di 15 menit berikutnya ini kendala yang akan terjadi. Maka kegiatan hari ini mudah-mudahan bisa fokus gimana Ah, menjaga ritme masa ini pembelajaran mendalam itu di 2 kali ya empat puluh tahu lima menit semuanya hak misalnya saya itu bisa namanya. Lagi eh, belajar tuh ya, tetap terwujud gitu ya. joyful, meaningful. Itu eh, yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang terakhir pesan dari Bu Sekum nih, Bu Yuyun, teman-teman daerah terkait pembentukan DPD dan DPC di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota yang belum terbentuk, silakan nanti menghubungi Bu Yuyun atau dengan Bu Guneri ya untuk pembentukan tersebut di tingkat eh, kabupaten kota khususnya dan beberapa provinsi yang masih belum terbentuk. Nanti silakan hubungi Bu Yuyun. Nanti Bu Yuyun dan Bu Guneri tolong nanti kontaknya disisipkan di chat ya, di chat ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat teman-teman sekalian dan oh satu nih apa oleh-oleh katanya dari Singapura. Hmm. Untuk teman-teman, oleh-olehnya sederhana. Kita dapat undangan lagi. Saya kemarin sebenarnya undangan Oke. itu diundang oleh teman-teman
lama juga waktu di US. Kita kumpul di Singapura atas nama Hyper Indonesia. Kita ada undangan lagi, tapi sekali lagi kita hanya disubsidi, kegiatannya tidak perlu bayar, tapi memang transportasi akomodasi di sana kita harus ikut. Kegiatan yang terdekat nanti di UK itu di apa nih namanya, di awal eh, Desember, kemudian di Qatar itu di pertengahan eh, November. Jadi ada dua event itu. Kalau teman-teman eh, dari DPD atau dari DPP bahkan ingin eh, hadir, nanti ketika ada undangan itu akan saya sampaikan dengan teman-teman untuk bisa bergabung. Tapi itu tadi yang bisa mereka, karena ini NGO juga, mereka hanya bisa menanggung apa, kegiatan itu tidak berbayar di sananya, di lokus mereka menyiapkan tempat segala macam, tetapi memang transformasi akomodasi kita itu yang harus di ini disiapkan. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Oke, ngopi cantik di sore hari. Cakep, mana Cakep. cakepnya? Cakep. Tambahkan kudapan yang dibuat dengan cinta. Mari Cakep. kita simak paparan Ibu Narsum hari ini. Selamat belajar Guru Hiper Indonesia. Mangga Bu Epita, dilanjutkan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Leni Fitriasari selaku pembawa acara di webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih Bu Cantik. Mohon izin hari ini untuk webinar, atas kesempatannya saya akan melanjutkan rangkaian acara yang telah disusun oleh tim Hiper Indonesia pada sore hari ini. Namun sebelum itu izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu semua yang telah bergabung dalam webinar. Selamat sore untuk Ketua Hiper Umum Bapak Fatur Rahim dan juga Bapak Ibu semua yang telah hadir, Bapak Ibu sahabat Hiper dan juga Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Evita Waindriani, saya moderator yang akan membersamai pada sore hari ini yang juga akan menemani Ibu narasumber kita yang hebat pada sore hari ini untuk bersama-sama dalam webinar dengan tema yang sangat-sangat menarik, yaitu tema dan topik yang kita angkat pada sore hari ini adalah dari mendasar menuju pembelajaran lebih dalam. Dan ini sangat relate sekali dengan program pendidikan yang sedang hangat yang tadi barusan saja disampaikan secara panjang lebar oleh Bapak Ketua kita, Bapak Fatur Rahim, terkait dengan pembelajaran mendalam. Baik, sebelum kita memulai Bapak Ibu untuk sesi webinar kita pada sore hari ini, saya izin menyapa dulu Ibu narasumber kita yang terhormat Ibu Ibu Dr. Ida Rohayani SPD MPD. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah, Mbak Evita. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Ibu karena telah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Dan izin sebelum Ibu menyampaikan paparan, kami akan menyampaikan sedikit kurikulum vitae terkait narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Dr. Ida Rohayani, Ibu yang sangat luar biasa ini. Beliau adalah Ketua DPD Hiper Jawa Barat pada saat ini dan beliau juga praktisi pendidikan. Selain itu, pada saat ini beliau menjabat sebagai PLT di SMA Negeri 3 Bandung dan juga beliau adalah dosen di LB Telkom University. Ibu
membaca CV Ibu itu seluar biasa, Ibu. Bagi saya panjang sekali dan prestasi serta dedikasinya kepada pendidikan luar biasa. Tidak salah, Hiper Indonesia menghadirkan Ibu di webinar kita pada kali ini. Ibu Dr. Ida Rohayani, SPD MPD ini meraih S2 dan S3-nya di UPI Bandung. Dan izin membacakan tidak semua karena banyak sekali prestasi beliau, prestasi dan penghargaan yang beliau raih di tingkat nasional di tahun 2024 kemarin sebagai Mahasiswa Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kemudian beliau juga guru PKN Inspiratif Provinsi Jawa Barat di tahun 2023. Selain itu beliau juga aktif menulis modul dan juga menulis buku pendidikan Pancasila di berbagai di bawah Pusat Perbukuan Nasional. Dan pengalaman beliau untuk menjadi narasumber dan instruktur di berbagai program di bawah GTG Kemdikbud itu sudah sangat banyak sekali. Dan beliau juga Ketua Umum Forum Komunikasi MGMP di Provinsi Jawa Barat. Tidak bisa saya sampaikan semua bagaimana prestasi dan juga dedikasi Ibu Ida Rohayani, luar biasa sekali. Dan beliau kita hadirkan kali ini di webinar sore hari ini untuk memaparkan terkait dengan pembelajaran mendalam. Ini relate sekali dengan kondisi pendidikan pada saat ini. Dan mungkin Ibu tanpa berpanjang lebar dulu, ya, hari ini, nanti sore ini setelah pemaparan, mungkin izin mengingatkan Ibu, setelah pemaparan nanti akan ada sesi diskusi dan juga tanya jawab. Bapak Ibu peserta nanti silahkan untuk melayangkan pertanyaannya lewat chat yang ada di Zoom kita, dan juga mungkin nanti bisa raise hand pada saat kita buka sesi diskusi. Saya Evita Waindriani selaku moderator yang akan mendampingi dan menemani Ibu Dr. Ida Rohayani dalam memaparkan materinya. Baik Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, karena saya yakin teman-teman sudah tidak sabar mendengar pemaparan Ibu. Waktu dan tempat sepenuhnya dan seluas-luasnya untuk Zoom ini saya serahkan kepada Ibu Dr. Ida Rohayani, SPD MPD. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Evita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hiper yang hebat, terutama ini yang paling luar biasa yang selalu saya banggakan, para pengurus DPP Hiper Indonesia, Ketua Umum, Pak Man, Pak Atur, luar biasa ini yang selalu apa ya, inovatif dan selalu istilahnya up to date dengan berbagai kebijakan yang terjadi di negeri kita. Tadi disampaikan bahwa seperti apakah perjalanan kurikulum di negeri kita ini, betul apa tadi yang disampaikan oleh Pak Fatur, sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru ketika kita berbicara tentang pembelajaran mendalam, ya. Dan ini bukan sesuatu yang perlu kita takutkan, karena bagi guru-guru yang sudah terbiasa untuk bergerak, ini hal yang biasa saja sebetulnya. Namun, ketika ada pertanyaan yang begitu menggelitik sejak masuk di sebuah sekolah, apakah belajar kita sudah mendalam atau tidak? Atau bahkan mungkin perlu ditanyakan, apakah guru-gurunya sudah pembelajarannya sudah mendalam atau tidak? Izin share screen ini mungkin karena saya kebetulan sering apa ya, bergabung dengan Kemendikbudrismen, dalam hal ini di Puskurjar, juga di Pusbuk ya, sebagai penulis buku juga gitu, seperti itu, sehingga mungkin salah satunya saya sedikit tahu gitu ya tentang bagaimana sebuah kebijakan dibuat. Izin share screen, saya mencoba untuk share-nya tentang ini aja deh ya. Bagaimana menjadi guru yang mindful, meaningful, dan joyful ya, dengan dan tentunya kita kaitkan langsung dengan ini, belajar untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Sebagaimana kita ketahui bahwa apakah selama ini gitu ya, guru belum mindful, belum meaningful, atau mungkin tadi yang disampaikan oleh uh, Pak ini ya, Pak Presiden, kalau saya selalu bilangnya Pak Presiden Fatur. Apakah selalu joyful dan sehingga akhirnya lupa nih dengan mindful dan meaningfulnya.
Tadi kalau misalnya jangan sampai nih tiap kali kita ngajar yang diutamakan adalah joyful saja ya, akhirnya lupa dengan pembelajaran. Ini sedikit pengalaman juga di beberapa eh, PPG, saya sering menjadi guru pamong, bahkan kadang menjadi penguji UKIN ya, itu uji kinerjanya. Loh, yang pertama kali yang dilakukan oleh guru itu pas asesmen awal itu selalu berbicara tentang bagaimana apa ice breaking. Loh, kok baru masuk mereka sudah ice breaking ya, gitu ya. Mungkin boleh jadi ada pertanyaan seperti ini, ya. Steve Jobs saja, Steve Jobs yang bukan pendidik saja, itu mengatakan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat itu adalah mencintai apa yang kamu lakukan. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah, sudahkah kita mencintai pekerjaan kita sebagai guru? Ketika berbicaranya mencintai pekerjaan kita sebagai guru, maka apapun perubahan yang terjadi di Indonesia ini sebetulnya berawal dari apa yang sudah kita lakukan sebagai seorang guru. Dulu ketika terjadi perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, sebetulnya betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fatur, ada beberapa model, bahkan kalau dulu disebutnya 5M gitu ya, mulai dari mengamati sampai menciptakan gitu ya. Akhirnya bermunculanlah model-model pembelajaran yang bernama PBL, PJBL, ya, kemudian ada inquiry, ada discovery dan sebagainya seperti itu. Sebetulnya itu semua ada di dalam kurikulum kita. Sayangnya, kadang-kadang ketika mengeksekusi, ini bagian kita sebagai seorang guru, ketika kita mengeksekusinya, itu semua tidak bunyi gitu. Seolah-olah bahwa guru nggak ngerti nih tentang model-model itu. Apakah betul seorang guru tidak mengerti tentang itu? Itulah yang kemudian, sudahkah kita mencintai pekerjaan kita sebagai itu yang kemudian harus menjadi sesuatu yang guru yang sukses itu sebetulnya bukan guru yang ikut-ikutan zaman, tidak. Tetapi justru yang dia sendiri mampu menerjemahkan perubahan-perubahan itu untuk apa sih, gitu. Sehingga buat sahabat-sahabat Hyper sepertinya dengan adanya pembelajaran mendalam itu tidak kemudian ini menjadi sesuatu hal yang baru yang kemudian membuat kita pusing, gitu ya. Saya membaginya materi kita itu menjadi 3 sesi. Mudah-mudahan sih tidak selama itu ya. Bagaimana menjadi sekolah yang hebat ya dengan pembelajaran mendalam. Kemudian apa sih sebetulnya pembelajaran mendalam itu sendiri, lalu asesmen pembelajaran. Ini sebetulnya yang kemudian harus dieksekusi dengan benar. Jangan sampai nanti suatu hari lah gurunya nggak bergerak juga nih, gurunya tidak membuat sebuah perubahan lagi nih. Jadi karena ujung-ujungnya guru yang dipersalahkan, maka akan bermunculanlah kebijakan-kebijakan baru yang kemudian oke, kemarin gurunya belum bisa begini, maka kita harus berbuat seperti ini. Begitu. Berarti kesimpulannya sama saja. Nah, ketika diputuskan oleh Mendikdasmen, Prof. Mukti mengatakan bahwa sebetulnya ya eh, apa pembelajaran mendalam itu adalah salah satu pendekatan saja. Sehingga kurikulum yang dilaksanakan boleh masih menggunakan kurikulum yang sebelumnya, yakni kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Nah, sebetulnya juga gitu ya, dan tadi banyak kata sebetulnya, sebetulnya juga gitu ya, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena pada dasarnya di kurikulum 2013 kolaborasi mata pelajaran, kontekstualisasi, aksi, refleksi, assessment itu semuanya sudah diajarkan, dan bahkan kok kurikuler itu ada gitu ya, menjadi ikonnya sebuah proses pendidikan. Tetapi ketika dianggap ini kok nggak jalan ya, bermunculanlah apa yang kita sebut dengan P5 kurikulernya. Seperti itu. Sehingga perlu ada penajaman tersendiri ya dengan mengatakan bahwa di P5 itu harus memunculkan karakter-karakter sebagai seorang pelajar. Ya, seperti itu di kurikulum Merdeka. Jadi kesimpulannya kurikulum yang boleh digunakan masih kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kemudian pertanyaannya bagaimana sih merancang sekolah yang hebat berbasis rapor pendidikan? Ya, tahukah Ibu dan Bapak kenapa TKA itu muncul di tahun ini? Dan itu berdasarkan hasil dari rapor pendidikan, di mana ya
TKA ini, tes kemampuan akademik itu muncul disebabkan adanya nilai atau pemberian nilai dari seorang guru yang kurang objektif. Akhirnya, gitu ya, akhirnya negara merasa perlu ada untuk memastikan, memvalidasi apa yang sudah dilakukan oleh guru dalam memberikan asesmen. Itulah pada hari ini saya mencoba untuk yuk kita kita benahi lagi nih bagaimana asesmennya. Nah, ada 4 ciri utama dari sebuah sekolah yang istilahnya selaras dengan paradigma baru pendidikan atau rapor pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Pertanyaannya, memangnya dari kurikulum sebelumnya tidak seperti ini, berpusat pada murid? Sama dong. Nah, kenapa kemudian akhirnya terus digaungkan seperti ini? Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan kebijakan-kebijakan ini terus berubah karena si gurunya tetap menggunakan hal yang sama gitu. Tidak berpusat pada murid, masih guru center, kemudian tidak reflektif, tidak juga gemar belajar, tidak juga berbagi dan berkolaborasi. Pada dasarnya hari ini dengan adanya kegiatan hiper seperti ini, sebetulnya untuk membuktikan apakah pendidik itu reflektif, gemar belajar atau berbagi atau tidak sih, berkolaborasi atau tidak sih, gitu ya. Em, dengan kita belajar, utamanya kita mampu membuat iklim sekolah yang aman, inklusif, merayakan kebinekaan, dan kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. eh, izin Pak Pak Man, hari ini saya bertemu dengan langsung orang-orang yang begitu luar biasa gitu ya di tingkat pusat. Saya langsung tanyakan tentang transformasi sekolah unggul Garuda seperti itu. Kalau misalnya setiap sekolah sudah bisa gitu melakukan transformasi-transformasi, pertanyaannya adalah apakah kebijakan ini kemudian berpihak kepada orang-orang yang mau bertransformasi atau tidak? Mudah-mudahan suatu hari nanti ada sedikit hal yang bisa saya sharekan juga kepada sahabat Hiper gitu ya, untuk ada apa sih masalahnya sehingga ada sesuatu yang kemudian menggeserkan gitu ya seseorang yang begitu luar biasa gitu, eh, harusnya didukung oleh pemerintah pusat, ini malah kemudian bisa bergeser sedemikian rupa. Oke. Kemudian apa sih pembelajaran yang berpusat pada murid? Ternyata yang mungkin dilakukan secara utuh oleh guru-guru, yakni perencanaan pembelajaran yang efektif. Yang efektif itu sebetulnya sangat mudah, Ibu dan Bapak. Cukup kita konsisten dengan 3 hal. Satu, tujuan belajarnya mau apa sih? Yang kedua, langkah-langkah pembelajarannya mau apa sih? Dan yang ketiga, asesmennya seperti apa? Itu yang kita sebut dengan RPP. Dan satu lagi, ketika kita mau mengubah mindset, bagaimana RPP menjadi modul ajar, itu di Puskurjar itu cukup katanya menyebutkan satu lagi, media ajar saja. Jadi dari 3 komponen tadi ditambah satu saja, media ajar saja, itu sudah menjadi modul ajar. Seperti itu. Nah, akhirnya disebabkan banyak sekali gitu di lapangan bahwa menjadi tidak efektif karena komponennya begitu luar biasa banyak gitu ya menjadi modul ajar dan sebagainya, sehingga hampir semua guru cukup dengan kopas kepada sekolah yang lain. Kemudian itu berdampak pada pembelajaran yang kurang bermakna dengan asesmennya. Apa maksudnya? Mungkin di kelas seorang guru sudah melakukan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif. Tetapi ketika bicaranya asesmen, jatuhnya lagi kepada sesuatu yang di luar dari pembelajaran. Maksudnya gini, pembelajarannya menggunakan metode diskusi, tapi asesmennya kembali ke pilihan ganda. Atau misalnya SIC, tapi SI-nya SI singkat yang objektif gitu ya. Sedangkan pembelajarannya adalah pembelajaran yang sifatnya terbuka. Semua anak harus kritik, harus menganalisis dan sebagainya. Tetapi asesmennya tetap pilihan ganda. Lalu kemudian manajemen kelasnya yang diterapkan dengan baik. Contohnya, ketika kita harus mengetahui latar belakang siswa, profil siswa gitu ya. Lalu kemudian diketahui minat dan bakat mereka, ya, lalu diketahui gaya belajar mereka. Loh, kok kenapa jadi dipisah-pisah? Yang auditori di sebelah sini, yang kemudian apa? Yang visual di sebelah sini, yang kinestetik, nggak begitu, ya. Jatuhnya nggak begitu, jadi salah lagi, gitu ya.
Maksudnya begini, yang namanya gaya belajar itu adalah hanya dominan dalam gaya mereka, bukan berarti mereka tidak bisa yang lain. Artinya, seorang guru itu memanage itu satu, mereka sanggup melakukan diferensiasi satu perintah yang kemudian nanti ketika anak-anak harus mengumpulkan produk, harus berproses, harus juga berkonten, mereka sesuai dengan latar belakang mereka. Jadi ketika mereka harus mengumpulkan tugas atau ulangan atau apapun itu, produk yang mereka buat itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Kalau mereka memang sukanya mendengarkan gitu, sukanya mendengarkan, boleh nggak misalnya mereka buat video lalu kemudian didengarkan oleh guru, ya, dengan penugasan yang hampir sama gitu. Rangkumlah bab satu misalnya, apapun lah itu namanya. Lalu kemudian yang si kinestetik, karena kinestetik melakukan aktivitas, mereka menyampaikannya dengan cara, boleh nggak saya gunakan misalnya permainan untuk merangkum itu? Atau misalnya ya seorang yang visual gitu, mereka kemudian membuat sesuatu yang bisa mereka lihat dengan indah gitu ya. Apakah dalam PPT apa, apapun itu, tapi isinya adalah tetap merangkum. Itu yang kemudian tidak bisa diterjemahkan, atau mungkin sampai saat ini guru-guru masih kebingungan ketika berkatanya atau berbicaranya tentang menyajikan rangkuman seperti itu. Kembalikan kepada kemampuan-kemampuan anak yang terdiferensiasi tadi. Lalu kemudian dukungan sosial emosional yang diterapkan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, ya, itu yang kemudian menjadi apa, berpusat kepada murid tadi ya. Kemudian pendidik yang reflektif itu ya seperti apa? Gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi, cirinya adalah dia terbiasa refleksi pembelajaran. Bukan seperti ini, setiap kali beres pembelajaran, terus bilang, apa, bagaimana pembelajaran kali ini, apakah menyenangkan? Sudah pasti anak-anak akan bilang dengan berbohong, menyenangkan. Karena bukan itu sebetulnya refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran adalah kita menanyakan kembali kepada mereka. Setelah kalian mengetahui materi ini, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian ambil sebagai sebuah keputusan manakala dihadapkan kepada situasi permasalahan tadi atau situasi discovery tadi dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian si pendidik juga terbiasa dengan pembelajaran-pembelajaran yang baru, bahkan mau menerapkan praktik yang baru. Nah, kemudian guru juga siap membuat iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan, karena setiap orang itu bermacam-macam. Selalu rayakan kebinekaan. Seperti apa? Lingkungannya harus aman dari intoleransi, kekerasan, bahkan zat berbahaya. Jadi jangan sampai ketika ada seorang anak yang merokok dan kemudian ditindak oleh kepala sekolah, malah kepala sekolahnya yang dinonaktifkan. Nah, ini yang kemudian yuk kita bareng-bareng bersama dengan guru yang lainnya, stop deh hal-hal yang sifatnya tidak berpihak kepada dunia pendidikan yang mendisiplinkan, dunia pendidikan yang merayakan kebinekaan. Kemudian lingkungan belajarnya yang inklusif. Betul Ibu dan Bapak, memang anak-anak kemudian harus dijadikan apa, kebutuhan-kebutuhan mereka itu harus inklusif. Maka dalam sebuah paradigma pendidikan, jangan sampai guru itu kemudian melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka terjerat permasalahan hukum. Ya, kontak fisik itu memang tidak dibenarkan. Apapun di dalam aturan hukum memang kontak fisik tidak dibenarkan, tetapi kedisiplinan itu harus. Ya. Lalu kemudian ke lingkungan belajar yang bineka tadi sudah. Kemudian kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan, salah satunya adalah memiliki visi pembelajaran yang jelas, ya. Kemudian terus-menerus melakukan perbaikan, senantiasa merencanakan dan melakukan peningkatan kompetensi SDM, pengelolaan sumber daya sekolah sesuai perencanaan, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu, Ibu dan Bapak, muncullah kemudian langkah yang ketiga, gitu. Langkah yang kedua.
Pembelajaran mendalam itu seperti apa? Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsipnya adalah mindful, meaningful, dan joyful. Lalu kemudian apa pembelajarannya atau pengalaman belajarnya melalui memahami, mengaplikasi dan merefleksi, ya seperti itu. Lalu kemudian kalau saya contohkan, silakan berikan pendapat Anda tentang peristiwa berikut. Maksudnya adalah ibu dan bapak secara interaktif bisa memberikan contoh pengalaman-pengalaman kepada murid-murid gitu ya. Ketika misalnya ada yang main game kemudian bisa menjadi juara-juara di e-sport dengan orang yang meninggal gara-gara apa main game ini gitu. Ini adalah yang kita sebut dengan mindful dan meaningful. Betul tadi disampaikan oleh Pak Nani bahwa jangan-jangan cuma pengen happy-nya aja tapi tidak ada yang sifatnya bermakna dan menggembirakannya. Sebetulnya ini terjadi, kesalahkaprahan ini terjadi karena dianggapnya bahwa joyful itu harus ketawa-ketawa, harus funny, harus lucu. Enggak gitu Ibu dan Bapak. Tetapi ketika relate dengan kehidupan mereka, ketika pembelajaran kita relate dengan kehidupan mereka, siswa akan merasa berbahagia karena seluruh guru tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Ya, jadi contoh-contoh kasus tentang kemerosotan moral warga masyarakat remaja yang diakibatkan oleh remaja dan pelajar seperti berikut gitu ya. Ini nggak boleh terjadi. Ya, ini nggak boleh terjadi. Karena inti dari pendidikan itu adalah pendidikan karakter. Intinya, semua guru harus mengajarkan karakter. Ya. Lalu apa sebetulnya penyebab dari semua masalah yang terjadi? Ternyata adalah mindset. Itulah dalam pembelajaran mendalam Ibu dan Bapak, tolong ajarkan terlebih dahulu kepada seluruh guru maupun kepada murid. Jadi bukan hanya guru ya, kepada murid tentang growth mindset. Pembelajaran yang apa? Maaf, pola pikir yang bertumbuh. Karena pola pikir itu yang kemudian menjadi segalanya. Berawal dari pola pikir, maka akan bermunculanlah tindakan dan hasil yang bisa dilakukan oleh seseorang. Gitu. Karena pola pikir inilah yang kemudian menjadi fondasi dari keterampilan dan juga menjadi alat ketika seseorang punya cara pandang dalam berpikir dan memperluas cara berpikir mereka terhadap sebuah peristiwa. Karena dialah kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir. Sehingga kalau ada yang berpikir bahwa kecerdasan itu tetap dan tidak bisa berubah, dia yang kemudian akan menyebabkan sebuah pendidikan ini tidak akan menjadi lebih baik. Tetapi ketika kita berpikirnya bahwa keterampilan itu bisa dikembangkan, kecerdasan itu bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha, maka baik guru maupun siswa akan bareng-bareng berpikir bagaimana caranya mengubah berbagai hal menjadi lebih baik. Jika dia dapat tantangan, ya, orang yang pola pikirnya bertumbuh pasti akan menerima, ya, tidak lagi menghindar. Begitu pula ketika dia mendapatkan kesulitan-kesulitan, ya, dia akan bertahan, tidak akan menyerah. Dan ketika dia disuruh berupaya, maka dia akan menjadikan itu sebagai peluang dan bukan sesuatu yang sifatnya mubazir. Dan ketika dikritik, itu akan menjadikan informasi, bukan serangan. Begitu pula dengan ketika ada orang lain yang sukses, maka itu menjadi inspirasi buat dia bareng-bareng ikut sukses, bukan menjadi ancaman. Sehingga dari pola pikir ini, harapannya dari orang yang khawatir, maka sadari bahwa kita punya pilihan, bahwa kita juga punya optimisme, tapi jangan salah ketika kita punya optimis tapi diam saja, maka lakukan gitu ya, atau aksikan apa yang harus kita lakukan gitu ya setelah kita punya optimisme tadi. Jadi ubahlah suara-suara yang pola pikir tetap ini menjadi suara-suara pola pikir yang bertumbuh. Lalu kemudian apa 8 dimensi profil lulusan?
betul kemarin terjadi miss gitu ya ketika profil pelajar Pancasila dengan kemudian kok kurikulernya P5-nya, loh kok jadi hanya sekedar merayakan sebuah apa ya, istilahnya keberhasilan sesaat. Akhirnya yang dirayakan adalah tadi berbicaranya tentang euforia gitu, euforia bahwa eh, murid-murid punya ini dan kemudian dijadikan pesta pora gitu seperti itu. Bukan lagi berbicara tentang apa sih yang sudah dilakukan oleh anak-anak dan kemudian bisa mengubah cara mereka dalam berpikir dan bertindak di masyarakat. Akhirnya, seperti apakah sih perencanaan pembelajaran deep learning itu? Tadi yang sudah saya sampaikan sebetulnya cukup tiga tadi gitu ya, tiga komponen. Lalu kemudian ketika ada dimensi profil lulusan untuk identifikasinya sehingga desain pembelajarannya seperti apa dan bagaimana gitu ya, dengan pengalaman belajarnya supaya seperti apa, asesmen pembelajarannya bagaimana pula, ini yang kemudian menyebabkan, aduh, RPP seperti apa lagi nih yang harus dibuat oleh seorang guru, ya. Ketika ibu dan bapak sudah melakukan semuanya ini, tidak perlu harus dibunyikan saja, tapi mampu mengelola kelas yang sedemikian rupa dalam supervisi ataupun induksi pembelajaran di dalam kelas, sebetulnya itu sudah that's all gitu ya, nggak perlu lagi ada sesuatu yang perlu ibu tunjukkan. Tetapi karena pengawas memintanya harus ada ini dan sebagainya, akhirnya ya tadi kopas lagi. Ya, pembelajaran mendalam itu, nah ini sebetulnya intinya ketika prinsipnya ada eh, berkesadaran, menggembirakan, dan bermakna, lalu pengalaman belajarnya ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, maka itulah yang kemudian menjadi desain pedagogik, mulai dari praktik pedagogiknya seperti apa, atau desain pembelajarannya praktik pedagogik, kemudian lingkungan pembelajarannya harus bagaimana, kemitraan pembelajarannya seperti apa, dan pemanfaatan digital. Lalu ini pengalaman belajarnya Ibu dan Bapak, saya pikir semua sudah melakukannya karena sebetulnya pengalaman belajar itu ketika berbicara yang memahami itu hanya apa memperdalam pengetahuan esensial yang aplikatif dan kemudian nilai dan karakter. Juga ketika berbicara mengaplikasi, ini berbicaranya tentang bagaimana memperdalam pengetahuannya dan ketika merefleksi, sebetulnya intinya adalah bagaimana kita membentuk regulasi diri. Ya, Ibu dan Bapak nanti saya akan berikan ini materi ini kepada Ibu dan Bapak melalui Bapak panitia webinar ini, karena kalau saya bacakan semuanya ini bukan text time terlalu banyak gitu ya Ibu dan Bapak. Sorry, ini masih asesmennya di SMP Negeri 38. Apa sih sebetulnya latar belakang yang kita eh, jadikan sebuah asesmen dalam kebiasaan guru dalam penilaian? Sebetulnya ketika kita berbicaranya tentang bagaimana menganalisis tujuan pembelajaran, kemudian melakukan perumusan menurunkan indikator di ABCD kembali ya Ibu dan Bapak, kemudian mengembangkan model penilaian dan sebagainya, pada dasarnya setiap guru yang sudah mengikuti pembelajaran dari sejak kurikulum 2013 sampai saat ini, itu tidak ada sesuatu yang berbaruan, nggak ada sebetulnya. Ya, assessment itu adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan belajar, pencapaian hasil belajar, dan bahan refleksi dalam perbaikan pembelajaran. Ini dari sejak kurikulum zaman Cindol Abang gitu. Dari kurikulum berbasis apa tuh? Dari kurikulum berbasis apa kompetensi KBK dari tahun 2004, lalu kemudian menjadi kurikulum KTSP gitu ya 2006 sampai KTSP 2013, lalu kemudian kurikulum Merdeka sampai sekarang ditambah dengan pendekatan pembelajaran mendalam, itu sebetulnya sama. Permasalahannya ada yang kemudian menjadi sesuatu yang miss disebabkan adanya miskonsepsi gitu antara guru dengan tindak lanjut gitu. Jadi hasil refleksi assessment gitu ya, harusnya itu menentukan tindak lanjut
berupa perbaikan, modifikasi, atau perubahan perencanaan pembelajaran. That's all sebetulnya Ibu dan Bapak. Ya, dan ini yang dilakukan hampir seluruh guru. Sehingga titik temunya adalah di asesmen formatif dan sumatif. Ya, asesmen di awal pembelajaran dan asesmen di proses pembelajaran itu adalah formatif. Dan ketika kita memastikan ketercapaian dari keseluruhan tujuan pembelajaran, itu namanya sumatif. Seperti itu saja. Dan dari dulu sudah menjadi seperti itu. Ya, Ibu dan Bapak. Ini juga nanti saya sampaikan juga gitu ya. Pada dasarnya, apa sih asesmen-asesmen itu semua gitu ya. Lalu prinsip-prinsipnya bagaimana? Ini saya rangkum ini Mas Watur dan Teh Yuyut ini pembelajaran kita selama kita di direktorat sebetulnya ya. Saya dirangkum seperti ini direktorat banget ini ya seperti itu nanti yang di highlight itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, kemudian hal-hal yang perlu dihindari ya ketika berbicaranya asesmen seperti itu. Kemudian bagaimana sih sebetulnya prosedur asesmen? Ini prosedur asesmennya mulai dari perumusan tujuan, kita kembangkan instrumen, pelaksanaan asesmen, kemudian pengolahan hasil asesmen, sampai pelaporan hasil asesmen. Jadi, apa yang terbarukannya tidak ada. Permasalahannya tadi, apakah guru siap gitu ya untuk mengubah mindsetnya gitu, tidak hanya berfokus kepada ketika mau membuat soal, lah kita tetap aja mengukur diri kita sendiri, itu bukan mengukur murid ya. Kemudian ketika kita mau membuat instrumen, kita hanya berbicaranya, kemarin saya ngajarin apa ya? Oke, itu saja. Belum tentu atau tidak melihat apa yang sudah diterima oleh siswa gitu. Lalu kemudian ketika melaksanakan asesmennya, sudah sesuaikah antara metode dengan tadi asesmen gitu ya. Kemudian ketika mengolah hasil asesmennya, apakah sudah otentik atau tidak? Sehingga hasil dari asesmen itu menjadi sebuah nilai rapor. Ini model teknik asesmennya, Ibu dan Bapak. Ada observasi kinerja proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Ini bukan di zaman kurikulum merdeka ataupun ketika pembelajaran mendalam ini ada. Tapi dari sejak dulu ada, yakni dari sejak KTSP 2006, KTSP 2013, ini sudah ada Ibu dan Bapak. Ya, berarti kesimpulannya adalah tinggal bagaimana gurunya mau mengeksekusi atau tidak. Ini sampai saya munculkan contoh-contoh soal dan sebagainya ya. Lalu kemudian KKTP yang kemarin kita KKM-nya memang sudah hilang dan di kurikulum Merdeka muncul KKTP gitu ya. Menentukan kriteria yang ketercapaian. Mohon maaf, menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya mulai dari CP yang kemudian menjadi alur tujuan pembelajaran, lalu menjadi TP, lalu menjadi KKTP. Itu sama gitu ya di tiap-tiap juga. Nah ini, nah ini kalau misalnya tentang ini benar-benar administratif ya Ibu dan Bapak, karena KKTP yang kita lakukan bisa menggunakan deskripsi, menggunakan rubrik, menggunakan skala interval dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian bagaimana menentukan KKTP-nya apa ini yang bisa kita bahas bareng-bareng gitu ya seperti itu. Semoga nanti ada diskusi lah, diskusi lanjutannya gitu ya di sini. Sebab kalau saya baca keseluruhannya, ini luar biasa. Biasa saya sudah menyiapkan PPT-nya sampai sekian gitu. Nah ini untuk khusus untuk Bapak Wakasek Kurikulum atau Ibu Wakasek Kurikulum, deskripsinya seperti ini. Ketika ada nilai gitu ya, batas atas dan batas bawah itu bisa menjadi deskripsi ya. Jadi tidak tidak semata-mata dideskripsikan kalau dulu cukup begini saja, eh, siswa ini sudah tuntas, udah aja begitu. Tetapi kita harus siap membuat sebuah tujuan-tujuan pembelajaran yang kemudian di-generate menjadi capaian kompetensi sehingga mampu menunjukkan kompetensi yang mendeskripsikan seorang anak. Kalau masalah ini Mas Fatur nih jagonya yang bisa mengenerate melalui sebuah aplikasi. Ya, AI sekarang sudah ada, ya. Silakan Ibu dan Bapak bisa menggunakan itu semua. Laporan hasil pembelajaran dan sebagainya juga bisa kita buat sedemikian rupa. Dan terima kasih
Semoga penilaian bermutu itu menjadi kunci pendidikan bermutu. Dan yang paling saya ingin sampaikan adalah seseorang yang melakukan kesalahan dan tidak membetulkannya, sebetulnya telah melakukan satu kesalahan lagi. Itu kata Konfusius. Terima kasih. Dengan kurikulum Merdeka, harapan menuju transformasi pembelajaran, mudah-mudahan kita semua bisa amanah menjadi seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan yang bermutu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Dr. Ida yang telah menyampaikan paparannya yang sungguh-sungguh sangat luar biasa, dirangkum dengan sangat-sangat baik. Tadi tema yang Ibu sampaikan adalah guru yang mindful, meaningful, dan joyful dalam pembelajaran ya Ibu ya. Menarik sekali di mana Ibu sudah menyampaikan dan juga saya tadi sangat-sangat excited sekali melihat bahwa pembelajaran mendalam langsung dikaitkan oleh Ibu dengan kondisi-kondisi pendidikan saat ini dengan adanya kasus-kasus yang ada dan bagaimana pembelajaran mendalam sebagai salah satu pendekatan dari bagaimana guru harus menyikapinya, kemudian mindset guru, kemudian juga bagaimana asesmen dan juga pelaporan hasil belajarnya. Eh, Baik, Ibu Dr. Ida, sambil mungkin menunggu pertanyaan dari teman-teman yang telah menyimak paparan dari Ibu Dr. Ida, silahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada ahlinya di sini, Ibu Dr. Ida yang pastinya punya pengalaman yang sangat menginspirasi tentang dunia pendidikan ya Ibu. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya baik di chat maupun di boleh kalau memang ada raise hand silakan kami tunggu. Dan tadi Ibu saya sangat tertarik sekali dengan yang Ibu sampaikan di sesi di mana tadi Ibu menyampaikan bahwa segala yang terjadi ini, apakah guru siap mengubah mindset untuk mengukur murid? Tadi ada Ibu menyampaikan itu. Mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman dari apa yang Ibu sampaikan. Nah, menurut Ibu kondisi dari Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia saat ini, Ibu, kira-kira mungkin menurut sudut pandang Ibu sebagai praktisi pendidikan dan juga pengalaman Ibu yang luar biasa, menurut Ibu, dan ini mungkin pertanyaan Bapak Ibu pengajar semua ya, siapkah sebetulnya Bapak Ibu guru kita dan mungkin apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menjadi guru yang siap? Tadi Ibu menyampaikan bahwa sebagai guru tidak hanya kemudian mempersiapkan pembelajaran saja, tapi juga menyiapkan iklim belajarnya. Tadi Ibu sudah sampaikan. Kemudian juga Ibu menyampaikan bahwa eh, perencanaan yang efektif, kemudian asesmen yang bermakna, manajemen kelas yang baik, serta dukungan sosial emosional. Itu yang mungkin diperlukan guru. Nah, eh, tadi Ibu mungkin eh, mengingat kasus-kasus belakangan yang sering terjadi ya Ibu ya, yang viral sekali. Dan tadi Ibu sampaikan bahwa apakah guru sudah siap mengubah mindset guru untuk mengukur murid? Kira-kira bagaimana Ibu dengan kondisi-kondisi kasus yang terjadi belakangan? Karena ini menarik sekali untuk dibahas. Sambil menunggu pertanyaan dari Yes, teman-teman, mungkin bisa Ibu berbagi pada kami semua. ya. Sebetulnya kalau saya sampaikan dunia pendidikan sangat berduka ya ketika terjadi dekadensi moral yang terjadi ketika orang-orang malah mendukung sesuatu yang sifatnya tidak baik gitu ya. Berarti ada sesuatu nih mindset yang kemudian salah bahwa ketika merasa hak asasi mereka terlanggar oleh sebuah kedisiplinan, misalnya seperti itu aturan-aturan kedisiplinan, lalu kemudian beramai-ramai lebih pro kepada sesuatu yang salah. Berarti ada hasil pendidikan yang salah. Dalam hal ini adalah jangan-jangan gitu ya, selama ini kita terdistrak ya oleh sebuah situasi yang mendukung adanya penyalahgunaan eh, apa ya teknologi yang luar biasa. Salah satunya adalah ketika misalnya di masyarakat Indonesia sampai anti ketika berbicaranya tentang military mass, wajib militer. Padahal di negara-negara yang sangat apa ya
modern, hal pertama yang dilakukan oleh mereka adalah military mass, wajib militer. Seperti misalnya Singapura, Israel gitu ya. Bahkan Korea Selatan saja gitu ya. Itu opa-opa cakep itu mereka wajib untuk mengikuti wajib militer. Oke, pertanyaannya, untuk apa sih mereka seperti itu? Ternyata intinya satu, pengabdian mereka kepada negeri ini. Makanya, sehebat apapun mereka, mereka tidak akan pernah mengatakan hashtag kabur aja dulu. Ini adalah sesuatu yang miris gitu. Kok semua masyarakat atau ya kok ada ya hashtag-hashtag seperti boleh sih gitu ya. Cuma apa tuh alasannya harus kuat dulu gitu. Alasannya harus kuat dulu. Apakah betul dengan meninggalkan negeri ini lalu kemudian bisa jadi membuat negeri ini lebih baik gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Ketika pertanyaan tadi Ibu Moderator, ketika misalnya seorang guru sudah siapkah mereka mengubah mindset gitu ya? Sudahkah mereka siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di mana masyarakat atau siswa-siswinya yang seperti ini? Apakah pengalaman saya juga melihat bahwa guru-gurunya sudah mulai berubah pikiran? Ini sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang marketplace gitu ya. Ini Mbak Mbak Evita, apa maksudnya? Guru yang kemudian terpilih adalah guru-guru yang kebetulan menjadi guru-guru yang dianggap hebat. Bermunculanlah kemarin ada program guru penggerak. Walaupun itu tidak salah dan sangat bagus sekali di berbagai daerah banyak sekali guru-guru yang sudah merupakan gerakan-gerakan itu. Tetapi ada juga yang memanfaatkannya sekedar untuk mendapatkan sertifikat agar ada marketplace tersendiri, diantaranya adalah misalnya supaya jadi kepala sekolah, supaya menjadi pengawas dan sebagainya seperti itu. Akhirnya jadi negatif juga kepada guru penggerak. Jadi kasihan gitu guru penggerak yang sudah hebat dari awal gitu ya. Akhirnya hal pertama yang dilakukan adalah dihapuskan terlebih dahulu, pada programnya sendiri mungkin baik-baik saja, bagus-bagus saja. Banyak orang yang kemudian berubah mindset dengan adanya program guru penggerak ini. Tetapi karena eksekusi yang salah, ada beberapa orang yang kemudian kok jadi seperti ini ya gitu ya. Seolah-olah ada eksekusi yang salah itu diantaranya adalah kebijakan-kebijakan yang diterjemahkan yang salah oleh beberapa, ya istilahnya bolehlah mungkin si orang tersebut gitu ya, yang memang dia ingin sekedar mendapat karpet merah gitu. Ya akhirnya jadi yang disalahkan adalah guru lagi nih, guru lagi. Jangan-jangan nih guru-guru hanya sekedar ingin mendapatkan marketplace lagi, itu saja sih. Harapannya sih kalau sahabat kiper nggak ada yang begitu gitu ya. Sahabat kiper mah jago-jago dari awal, makanya kalau Mas Fatur bilangnya ini adalah striker semua gitu, gelandang kiri, gelandang kanan, dan siapa tuh bahkan yang bagian belakangnya tuh nggak ada gitu, karena semuanya striker, orang-orang yang hebat-hebat gitu seperti itu. Kalau di sahabat hyper itu nggak ada seperti itu. Pada dasarnya saya tidak mau mengatakan bahwa guru-guru di Indonesia itu belum berubah mindset, tidak mau katakan seperti itu. Semuanya bisa merasakan sendiri sih ya, apakah marketplace inilah yang kemudian mengubah cara mindset mereka. Pokoknya saya dapat, yang penting saya dapat uang banyak, what the hell dengan berbagai hal misalnya seperti itu. Akhirnya mereka lupa dengan tujuan utamanya adalah kita adalah menjadi pendidik karakter. Sudah jadi pendidik karakter malah terjerat hukum gitu ya, seperti itu. Akhirnya membuat pada takut lagi nih guru-guru seperti itu. Oke, mungkin Pak Man nih yang bisa berdiskusi lebih lebih apa tuh, lebih eh, tegas lagi nih, bagaimana nih Pak Man. Jadi akhirnya saya jadi pengen dengerin juga nih dari Pak Man. Itu Mbak. Baik, ya, terima kasih banyak Ibu Dokter Ida, luar biasa sekali Bu ya. Karena ternyata masih ada beberapa yang mindsetnya marketplace gitu tadi ya Bu ya, bahwa sebetulnya cukup banyak juga yang ingin memberikan dedikasinya pada pendidikan. Dan tadi setuju sama Ibu dan juga statementnya Pak Fatur yang kalau
sahabat Hiper kayaknya nggak ada ya Bu ya, semuanya ingin menuangkan dedikasinya pada pendidikan Indonesia. Baik, tadi sambil menunggu juga nih di chat, mungkin ada yang Bapak Ibu ingin menanyakan, silakan dituangkan di chat. Dan juga kalau ada yang mau bertanya, berdiskusi, silahkan raise hand supaya kita diskusikan sama-sama dan menjadi seru webinar sore hari ini, Bapak Ibu. Dan ada juga absen sudah diletakkan di chatroom, silahkan Bapak Ibu diisi untuk bukti kehadiran dan juga pembuatan sertifikat. Tadi Pak Man yang ditantang oleh Bu Ida katanya ingin dengar, mungkin Pak Man bisa bergabung bersama kita untuk membahas apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Ida. Apakah ada berhadir Pak Man di sini? Eh, ya, Bu Evita. Ya, silakan Pak. Terkait apa nih? Terkait apa, Bu Bu ini, Bu Ida? Tadi ketika misalnya seorang guru nih ya dia sudah mengubah mindset dan dia sudah menciptakan dirinya sebagai seorang pendidik karakter. Tiba-tiba harus dibully di gara-gara mendidik karakter itu satu. Terus yang keduanya ketika dia bergerak kemudian menjadi orang-orang yang transform gitu ya, transform segala sesuatu. Dipindahin nih gara-gara gara-gara menjadi apa bertentangan dengan kebijakannya Pak Man nih yang paling jago nih untuk menjawab. Jangan-jangan kita harus diem gitu ya jadi seorang pendidik. Eh, ya, masih Kak. Bu Evita. Yang pertama terkait pekerjaan ya. Segala kerjaan itu selalu memiliki risiko jabatan. Selalu ada risiko. Risiko sudah sekolah, jadi waktu sekolah tentu risiko ada jabatan itu, termasuk guru. Jadi tugas pokok dan fungsi guru itu di sana juga hak juga kan. Keduanya itu bisa mengarahkan kita berada pada satu titik karena kita harus bersikap sebagai seorang yang ya. Kalau memang semangatnya guru murni, pendidik murni lah, tentu banyak hal yang harus dipikirkan terkait dengan langkah kebijakan apapun. Karena sering dampak hukum, psikologis terhadap peserta didik, dampak psikologis terhadap rekan-rekan sejawat terkait apa yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, iya memang perlu terbang, perlu jam terbang, termasuk teman-teman yang sudah hebat semua ini. Ya memang kita perlu jam terbang semakin baik teman kita, baik sebagai guru, baik sebagai tentu akan lebih banyak arif karena menyelesaikan itulah mungkin saat ini saya ada di mata pelajaran IPK karena dan kita lihat ya benar memang matematika saya dengar juga itu saya nggak ngikuti lebih lanjut yang terbaru, tapi satu hal yang itu pengganti atau bisa dibilang karena dasar dari informatika soal berpikir komputasi itu dasar ada di dalam logika matematik. Jadi tentu ketika sebagai ini sudah sama halnya ketika nanti tidak dipilihkan terima kasih. Oke,
Terima kasih Bapak Ketua Umum, Bapak Fatur Rahim. Suaranya agak terputus-putus kalau di saya, Bapak ya, padahal mungkin menarik sekali. Jadi saya izin kurang bisa menangkap maksudnya. Cuman tadi yang saya tangkap adalah bahwa memang ini ya perlu kesiapan eh, eh, antara ini ya yang ada dan juga antara kebijakan dan juga program. Mohon maaf karena tadi agak terputus-putus Bapak suaranya, jadi saya tidak bisa merangkumkan secara maksimal mungkin apa yang Bapak sampaikan. Baik, Bapak, Ibu peserta yang ada di ruang Zoom ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan dan ada yang didiskusikan terkait pembelajaran mendalam, karena tadi sudah disampaikan dengan sangat manis sekali oleh Ibu Dokter Ida, bagaimana pembelajaran mendalam kaitannya dengan asesmen, kemudian pengembangan yang ada di Indonesia, kemudian kasus-kasus yang terjadi juga, bagaimana Grow Mindset itu membantu menjadikan pembelajaran mendalam ini sebagai grow mindset itu menjadi dasarnya begitu ya Ibu tadi disampaikan oleh Ibu Dokter Ida. Baik, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, ada yang ingin mungkin mendiskusikan hal yang menarik terkait pembelajaran mendalam? Di sini ada cukup banyak ya, ada pesertanya di sini. Masih kita tunggu. Saya ada beberapa juga teman-teman yang saya kenal di sini. Ada Bu Suji, kemudian ada Bu Heni. Ya, mungkin Bapak Ibu, atau mungkin bisa ditulis di chatroom. Tadi saya sangat tertarik juga dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ida. Tadi statement yang cukup menarik bahwa pembelajaran yang baik itu cukup dengan rencana pembelajaran ditambah media, begitu ya Bu tadi disampaikan. Dan mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi pengembangan. Contohnya bagaimana Ibu untuk ini? Jadi RPP ditambah media itu sebetulnya sudah cukup, tinggal pengembangan-pengembangan berikutnya. Jadi Bagaimana itu, Ibu? maksudnya begini, ketika dulu hampir seluruh guru menganggap bahwa yang paling berat itu adalah administrasi. Kalau misalnya komponennya banyak banget gitu ya, terus ngapain berubah-berubah terus kurikulum? Toh komponen-komponennya adalah yang memberatkan guru karena mereka berpikirnya kami harus laporan administrasi kepada pengawas dan kami harus eh, melaporkannya kepada kepala sekolah. Akhirnya jatuh-jatuhnya adalah setiap guru harus ya berbuat tidak baik, kopas aja sih sana sini dari penerbit atau dari apa tuh dari teman-teman yang lain dan sebagainya supaya secara administratif mereka beres. Nah, mindset ini yang kemudian harus diubah pada dasarnya ketika dari dulu gitu di kurikulum Merdeka Pak Menteri dulu ya mengatakan bahwa cukup satu lembar gitu. Satu lembar itu karena di dalamnya sebetulnya kalau seorang guru sudah tahu tujuan pembelajarannya apa, langkah-langkahnya seperti apa, dan asesmennya bagaimana, itu komponen itu sudah cukup. Gitu. Sebetulnya sudah cukup. Nah, itu namanya RPP karena kalau tiga komponen itu ada, itu namanya rencana eh, apa rencana pengembangan pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, kalau ingin menjadi modul aja, itu tinggal tambah satu aja, media media pembelajaran aja misalnya gitu ya. Itu sudah berubah namanya menjadi modul aja. Lalu kemudian ditambah lagi misalnya model, ditambah lagi apa, ditambah lagi apa. Jatuh-jatuhnya 22 komponen lagi. Akhirnya membuat seorang guru, nah, karena kita harus buat modul ajar, nah dianggapnya modul ajar itu adalah yang komponen yang begitu banyak. Padahal ketika ditambah satu komponen lagi aja dari yang komponen pokok itu sudah jadi modul ajar sebetulnya ya apalagi kalau misalnya ya itu harus bunyi tuh prinsip pembelajarannya pengalaman belajarnya juga harus bunyi ya karena memang itu yang kemudian dituntut akhirnya seolah-olah itu jadi komponen baru lagi akhirnya terbebani lagi guru tuh oh jadi harus muncul A, B, C dan sebagainya seperti itu sehingga mereka tidak lagi concern terhadap bagaimana menjadi pembelajaran yang bermutu dan berkualitas ribet dengan administrasi. Padahal di Puskurja nggak begitu. Nah, kemudian ketika saya diminta untuk coba buatkan yang RPP yang sesuai dengan pembelajaran yang mendalam gitu ya, seperti itu, tapi dibebaskan pemikirannya
saya coba membebaskan seperti itu dan sebagainya. Tiba-tiba bermunculan ada sebuah kebijakan. Tolong apa bunyikan prinsipnya, tolong bunyikan pengalaman belajarnya. Nah, akhirnya muncul lagi nih pembicaraan, jadi komponennya tambah banyak lagi nih. Nah, itu miss itulah yang kemudian ya Allah, akhirnya ya diikutilah oleh banyak orang seperti ini. Nah, harapan saya gitu ya, bahwa eh, mulai dari guru, pengawas, kepala sekolah harus sudah mulai membuka gitu pemikiran bahwa sebetulnya ketika guru mampu mengeksekusinya dengan baik, itu yang kita sebut dengan deeper dan deep learning. Deep dan deeper learning, bukan surface learning. Karena pada dasarnya eksekusi yang baik itulah yang kemudian akan menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna, lebih mendalam dan sebagainya. Bu Evita, Mbak Evita, sebetulnya di sini orang-orang hebat yang hadir di sini adalah orang-orang hebat yang sudah sangat tahu tentang pembelajaran mendalam. Makanya tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan karena ini striker semua nih yang hadir di sini, ya. Mereka adalah orang-orang yang sudah sangat paham tentang pembelajaran mendalam, ya. Maka diskusinya itu tidak akan begitu luar biasa banyak yang ditanyakan. Ya sama, kita juga sudah tahu tentang itu. Yang harusnya kemudian eh, butuh belajar, yang tadi tadi saya sampaikan bahwa guru itu butuh reflektif, mau berkolaborasi, mau belajar, dan ketika pesertanya seperti ini dan yang datang adalah orang-orang yang hebat-hebat lagi, justru orang-orang hebatlah yang selalu ingin belajar. Justru yang tidak mau belajar itulah yang tidak hebat gitu ya. Yang sulit untuk berkolaborasi, yang sulit untuk membuka diri, yang sulit untuk mau bergabung, merefleksi diri sebetulnya kita tuh bisa atau tidak. Nah, itu yang akhirnya tidak join di sini. Padahal kan peserta hiper itu ribuan loh, setahu saya ribuan, ya bahkan di Jawa Barat aja udah wih luar biasa banyak, tapi karena ya tadi tidak reflektif, ya, karena pendidik yang reflektif itulah yang kebetulan yang akan menjadi guru-guru hebat, ya, yang pembelajarannya pasti akan dalam dan lebih. Itu Mbak Evita. Baik, terima kasih Bu Dokter Ida bahwa yang efektif ya Bu ya itu yang akan membuat pembelajaran menjadi deep learning and deeper deeper learning kata Ibu tadi menarik sekali dan karena di tadi Ibu menyampaikan bahwa yang hadir di sini tuh orang-orang yang sudah sangat hebat ya Bu ya. Jadi mungkin kita rubah pertanyaannya Bu ya, bukan adakah yang mau didiskusikan atau adakah ide yang jauh lebih menarik dari deep learning menurut Bapak Ibu yang hadir di sini gitu ya. Seharusnya mungkin ada yang punya ide gitu, Bapak Ibu, bagaimana deep learning ini yang sudah kita ketahui bersama untuk dijadikan lebih lebih greget begitu gaungnya demi pendidikan Indonesia. Mungkin ada Bapak Ibu yang oh ini sudah deep learning sudah saya terapkan nih di kelas, tapi saya menemukan cara baru nih untuk membuat deep learning itu lebih mindful, mungkin lebih meaningful. Mungkin ada Bu Yuyun mungkin ini sekum kita yang mempersiapkan kegiatan ini dengan luar biasa. Ini perlu kita ucapkan terima kasih. Mungkin ada yang mau didiskusikan Bu Yuyun? Silahkan. Mumpung ada Ibu Dokter Ida nih di sini. Silakan Bu Yuyun. Sering ketemu juga sama Dokter Ida. Berarti diskusinya ini ya Sering mungkin diskusi. ada Iya. yang belum sempat gitu ditanyakan meskipun sudah sering ketemu. Silakan Bu Yuyun. Apa ya? Yang penting itu sih tadi growth mindset-nya ya. Jadi apapun kurikulumnya, apapun pembelajarannya, modelnya, yang penting semua guru itu bisa memiliki growth mindset dan bisa menularkan growth mindset-nya itu ke murid-muridnya. Itu sih. Jadi vibes-nya selalu positif gitu ya. Kan susah ya guru yang setiap harinya bisa positif gitu. Jadi menularkan energinya, vibes-nya ke murid-murid itu. Asal asal positifnya jangan COVID ya. Jangan lagi Bu. Jangan ada lagi. Baik, itu berarti grow Karena mindset ya. Baik, silakan Bapak Ketua Umum. karena ini sudah azan pagi. Ya, di sana. Saya ingin menyampaikan terkait dengan ini sebagai tambahan. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita punya PR tugas berat itu terkait dengan ini 2 kali 40
Maaf, 50. suara Pak Bapak Fatur agak terputus-putus, jadi kurang bisa. Betul. Ya, saya ulang sekali lagi, jaga ritme 5 menit. Ini penting, bagaimana kemudian itu tetap bisa asik ya. Artinya tidak nanti 15 menit pertama itu loss, habis itu loss lagi. Sama seperti teman-teman mungkin saat menonton drama Korea, Cina, kebayang durasinya 60 menit, teman-teman nonton 60 menit, tidak ikut kemana-mana, dan Korea itu bisa sampai teman-teman bisa isi dari drama Korea itu. Bahkan drama Korea yang terakhir saya lihat Korea Cina ya, menu masakan nih kerajaan sampai ada artis tersebut. Ini artinya message-nya sampai, pembelajaran melalui media televisinya tuh nyampe kurun waktu 6 menit ada iklan. Nah, ini PR kita sebagai pendidik, guru, bagaimana pembelajaran asik selama 2 kali 45 menit. Ada iklan, jangan sampai ice breaking itu memutus konsentrasi 10 menit yang menghasilkan joyful, rame-rame joyful itu asik ya. Asik itu nggak mesti gembira, tapi asik itu, joyful itu bisa saja asik memperhatikan pelajaran ini. Ya, sebagai pendidik, bagaimana pembelajaran itu sampai di titik hal tersebut. Kemudian yang terakhir, kalau memang sudah level meaningful, mindful, itu hatinya. Karena sudah terlihat hatinya, maka dari sebuah penggunaan itu bisa membuka budaya, bisa karakter bangsa, lulusan yang diharapkan itu. Jadi sekali lagi punya anak artinya seperti halnya drama Korea bisa menyentuh para penontonnya dari episode 1 sampai episode terakhir itu mungkin 6 jam. Demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ketua Umum Bapak Fatur Rahim. Tadi yang saya tangkap yang jelas ritmenya gitu Pak ya, jangan naik turun. Jadi dijaga ritmenya supaya 1 kali 45 menit itu semuanya dapat mindful, meaningful, dan joyful. Itu yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Bapak Fatur Rahim selaku Ketua Umum dari Hiper Indonesia. Baik, mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Ida tadi, karena di sini sudah tahu semua dan sepertinya itu tadi Bu harusnya ditantangnya kira-kira apa lagi begitu. Tapi mungkin hari ini belum, mungkin di next webinar ya Bu ya akan kita tantang ya Bu Yuyun dan Bu Dokter Ida. Jadi pertanyaan bukan lagi ada yang mau ditanyakan, tapi adakah yang punya ide lanjutan untuk webinar Hiper Indonesia berikutnya membahas tentang apa terkait Atau begini, siapkah kita memilih Menteri Pendidikan dari Hiper gitu? Oh gitu, baik Ibu, siap. Siapkah kita memilih Menteri Pendidikan dari Hiper Indonesia ya Bu? Ya siap, kalau saya siap Bu. Baik, mungkin karena waktu yang membatasi kita, Bapak Ibu sekalian, dan sepertinya ini teman-teman mungkin karena sudah lagi mikirin weekend kayaknya Bu, ini karena kan menjelang malam minggu, mungkin persiapan weekend semuanya. Saya menarik sekali sebetulnya apa yang kita bahas yang disampaikan oleh Bu Dokter Ida Rohayani tadi. Semuanya tidak hanya pembelajaran mendalam, tapi dikaitkan juga dengan kondisi-kondisi yang sedang viral saat ini. Sebetulnya sangat menarik untuk dibahas. Tapi mungkin di next session mungkin akan bisa kita buka kembali dengan menghadirkan Ibu Ida Rohayani lagi, mungkin juga teman-teman yang lain. Dan karena sekarang keterbatasan waktu, mungkin
Itu saja dulu mungkin ya Bu Yuyun ya, cukup ya. Baik. Terima kasih sekali untuk Ibu Dr. Ida Rohayani, sangat-sangat menginspirasi apa yang disampaikan pada hari ini karena Ibu sudah sangat tahu bahwa untuk pembelajaran mendalam dari prinsip dan seterusnya itu sudah mungkin sudah banyak yang tahu, tapi Ibu luar biasa sekali mengkaitkan dengan kondisi Indonesia pada saat ini tadi. Dan itu sangat terutama untuk saya memberikan insight baru bagi saya pribadi terkait dengan pembelajaran mendalam yang ditemakan dari mendasar menuju ke pembelajaran lebih dalam, itu yang diangkat oleh webinar Hiper kali ini. Ibu mungkin ada closing statement sebelum kita akhiri webinar kali ini. Ya. Silahkan Ibu. Jangan pernah menyerah untuk menjadi seorang pendidik. Karena ketika kita menyerah, berarti kita menyerah pada masa depan. Yes. Kalau masa depan sudah suram, Indonesia bubar. Kalau begitu nanti presidennya Mas Fatur jadinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dokter Ida, luar biasa closing statementnya ya, jangan pernah menyerah untuk pendidikan Indonesia. Setuju Ibu, dan mudah-mudahan Hiper bisa mendampingi teman-teman pendidik dan pengajar di seluruh Indonesia untuk tetap tidak menyerah ya Bu Dokter Ida Rayani. Terima kasih sekali, luar biasa apa yang disampaikan, menginspirasi, dan terima kasih atas kehadirannya, kesediaannya untuk meluangkan waktu di webinar kita pada sore hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu, silakan diisi daftar hadir yang telah dituangkan di chat dan nanti juga akan disampaikan di grup oleh Ibu Sekretaris Umbu Yuyun. Nanti bisa juga diisi, dan untuk materi nanti mungkin Ibu Yuyun juga yang akan bisa share ke teman-teman yang ada di webinar kali ini. Mungkin itu saja yang bisa kita rangkum bersama di webinar sore hari weekend ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mohon maaf saya sebagai moderator, Ibu Evita Wendriani, mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal atau perkataan yang kurang berkenan. Nah, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri dengan pantun yang sangat singkat. Kekasih jatuh cinta. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Ibu Leni Fitrias Sari. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Evita. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Ibu narasumber yang hebat hari ini, Ibu Dr. Ida Rohayani, SPD MPD yang sudah memaparkan demikian mendalam ya, pembelajaran mendatar sehingga mendalam. Kemudian Ibu moderator Ibu Evita Waindriani MPD juga yang sudah mengorek seperti itu ya, supaya untuk pemirsa semuanya bertanya dan lain sebagainya. Itu Bu, terima kasih, kita sangat ini ya. Dan juga kepada Pak Patur sebagai Ketua Umum, ini Ibu Sekum yang selalu hadir menemani kita setiap webinar, terima kasih. Satu hal tadi yang saya tangkap ya, yang saya setuju dengan Ibu narasumber Ibu Dokter Ida ini, kita di sini alhamdulillah saya yakin lah guru Hiper Indonesia itu adalah seorang pendidik pengajar yang reflektif, gemar belajar, gemar berbagi dan berkolaborasi gitu. Saya juga mau pantun nih Bu Evita, kasih cakep ya. Guru gemar belajar dan pemberani, Cakep. mengajar dengan hati berseri. Cakep. Saya tutup Zoom hari ini. Salam hangat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar Hiper selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leni Fitriasari dari Bandung undur diri. Atur Ya. nuhun sadayana. Iya, Terima izin. kasih. Terima kasih banyak. Iya. Bu Evi. Terima